Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Hajah Indah Budiarti MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada mata kuliah perkembangan peserta didik pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rasistika Marcelia sebagai moderator untuk membimbing jalannya presentasi dari kelompok 10 pada hari ini. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu Istitoah Fatimah Az-Zahra dengan NIM 2110118220039, Muhammad Syafiq Mubarak dengan 211018218210047, dan Rasis Satita Maria dengan NIM 2110118220038. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan membawakan materi perkembangan proses kognitif peserta didik. Teori pemrosesan kognitif adalah alternatif lain dari teori James Piaget terkait perkembangan kognitif, yang dimana teori ini lebih menekankan pada pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisis perkembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, metakognisi, dan strategi kognitif. Yang selanjutnya adalah pemaparan terkait kecenderungan perkembangan beberapa kemampuan kognitif anak seperti persepsi, atensi, dan memori, serta implikasinya dalam sistem pendidikan. Yang pertama yaitu persepsi. Persepsi merupakan sebuah istilah yang diambil dari bahasa Latin perceptio, yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Pada dasarnya, persepsi menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya, bagaimana ia mengartikan stimulus yang diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu mekanisme persepsi. Terdapat 3 komponen utama dalam mekanisme persepsi. Yang pertama itu seleksi. Seleksi adalah proses penyaringan data atau stimulus yang masuk dan memilih data mana yang relevan sesuai dengan kepentingan dirinya. Yang kedua yaitu penyusunan, proses penataan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam suatu pola yang bermakna. Yang ketiga yaitu penafsiran, proses penerjemahan informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon. Selain itu, pada proses ini pula stimulus akan dikaitkan dan struktur kognitif yang lama dan membedakannya untuk memberi makna berdasarkan hasil terjemahan. Yang selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu memori. Pengertian memori. Memori merupakan alat di mana kita menggambarkan pengalaman masa lalu kita untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Sebagai sebuah proses, memori menunjuk pada dinamika mekanisme yang diasosiasikan dengan pemerolehan dan pemunculan kembali informasi-informasi pada masa lampau. Para psikolog kognitif telah mengidentifikasi 3 operasi memori yaitu encoding atau pemasukan, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pemunculan kembali. Jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensoris. Memori sensoris merupakan kemampuan untuk menyimpan syarat sensoris di daerah sensoris otak untuk jangka waktu yang sangat singkat setelah pengalaman sensoris yang sebenarnya. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau memori kerja atau working memory merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama beberapa detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Yang ketiga, memori jangka panjang. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Perkembangan memori. Menurut studi perkembangan
memori meningkat sesuai bertambahnya usia pada anak. Perkembangan memori pada usia sekolah, anak-anak menggunakan strategi memori untuk menggali keterbatasan memori jangka panjangnya. Strategi memori adalah perilaku yang disengaja untuk meningkatkan memori. Ada dua macam strategi memori, yaitu yang pertama imagery atau perbandingan. Imagery adalah tipe dari karakteristik pembayangan dari seseorang. Pada strategi memori ini, memori berkembang pada usia masa pertengahan hingga masa akhir anak-anak. Yang kedua, retrieval atau permunculan kembali. Retrieval merupakan proses mengeluarkan atau mengangkat kembali informasi dari tempat penyimpanan. Pada strategi ini biasanya digunakan oleh orang dewasa yang ingatannya jauh lebih luas sehingga spontan dengan pengalaman sebelumnya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi ketiga, yaitu atensi. Pengertian atensi. Menurut Parkin, atensi atau perhatian adalah sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. Atensi juga dapat berarti penerimaan seseorang terhadap suatu pesan pada beberapa waktu dengan mengabaikan pesan tertentu yang dianggap tidak penting. Dalam konteks proses pembelajaran di sekolah, peserta didik yang memberikan atensi atau perhatian penuh dalam proses pembelajaran akan mudah memahami informasi dari guru dan mudah pula menyimpannya dalam sistem memorinya, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera dikeluarkan. Perkembangan atensi. Atensi pada anak berkembang sejak masa bayi dan memberikan arti yang sangat penting selama tahun-tahun prasekolah. Pada 6 bulan pertama masa bayi, kemampuan anak untuk memusatkan perhatian berubah secara signifikan berupa hilangnya atensi dan pulihnya atensi. Hal ini yang akan mempengaruhi tingginya kecerdasan anak pada tahun-tahun prasekolah. Salah satu kekurangannya adalah perhatian anak pada masa ini menyangkut pada dimensi-dimensi yang lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi-dimensi yang relevan untuk memecahkan masalah dengan baik. Setelah berusia 6 atau 7 tahun, anak-anak lebih mengikuti aturan-aturan secara efisien dan tugas yang relevan seperti mengarah pada pemecahan masalah. Terjadi pergeseran pengendalian kognitif perhatian sehingga anak-anak bertindak kurang impulsif. John Klaper mendeskripsikan 4 aspek atensi yang berkembang seiring dengan bertambah besarnya anak, yaitu yang pertama, ketika anak-anak tumbuh semakin besar, ia lebih mampu mengendalikan atensinya. Mereka dapat mengabaikan detail yang tidak relevan dan memberikan perhatian lebih daripada satu dimensi. Yang kedua, seiring dengan perkembangannya, anak-anak menjadi lebih baik dalam menyesuaikan kemampuan atensinya dengan tugas. Yang ketiga, anak-anak mengembangkan kemampuannya untuk merencanakan bagaimana ia akan mengarahkan atau memusatkan atensinya. Yang keempat, anak-anak mengembangkan kemampuan mereka untuk memonitor atensinya. Apakah strategi mereka sudah tepat atau belum untuk rangkaian peristiwa yang lebih kompleks. Atensi memiliki 2 fungsi utama diantaranya. Yang pertama, untuk memilih dan memproses informasi yang relevan dengan tugas-tugas yang ada. Yang kedua, untuk memproses informasi yang relevan, potensial, dan baru. Sekian materi dari saya. Silakan. Untuk materi keempat dilanjutkan oleh Muhammad Syafiq. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu implikasi perkembangan proses kognitif dalam pendidikan. Dalam perspektif pemrosesan informasi, pembelajaran diartikan sebagai proses memasukkan informasi ke dalam memori, mempertahankan, lalu mengungkapkannya kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Pentingnya keterampilan kognitif seperti persepsi, atensi, memori, dan lain sebagainya sangat diperlukan bagi peserta didik untuk menyimpan dan menyebarkan informasi. Mengambil informasi kembali untuk melaksanakan aktivitas belajar yang kompleks.
Berikut ini merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, mengajak peserta didik untuk memfokuskan perhatian mengenai materi pembelajaran dan meminimalkan gangguan. Yang kedua, menggunakan gerakan isyarat dan perubahan suara untuk menunjukkan adanya sesuatu yang penting, seperti memperkeras suara, mengulangi sesuatu dengan penekanan, menunjuk, dan sebagainya. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau juga memahami satu kalimat penting yang perlu untuk difokuskan. Opsi yang dapat dipilih seperti perhatikan, fokus, atau ingat. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikut. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 10. Yang pertama yaitu persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Mekanisme dari persepsi setidaknya melibatkan 3 komponen utama, yaitu proses penyaringan oleh indera terhadap stimulus, kemudian penyusunan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih bermakna, dan yang terakhir adalah penerjemahan informasi atau stimulus ke dalam bentuk tingkah laku sebagai respon. Dan selanjutnya yaitu memori adalah alat di mana kita menggambarkan pengalaman masa lalu kita untuk menggunakan informasi tersebut di masa sekarang. Terdapat 3 jenis memori, yaitu memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Dan selanjutnya ada atensi adalah usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar memiliki dorongan untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga tercapainya suatu tujuan. Dalam implikasi perkembangan proses kognitif, guru sangat berperan penting sebagai pembimbing kognitif. Contohnya seperti membuat pelajaran lebih menarik, menggunakan teknologi atau media secara efektif, mengajak peserta didik untuk memfokuskan diri kepada materi, dan masih banyak lagi. Dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir pula sesi presentasi dari kelompok 10. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Kita akan melanjutkan sesi diskusi via WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.